Bang, Doktif hari ini casual sekali. Cakep banget, Doktif. Oke, roll and action. Doktif hari ini melaporkan siapa lagi, Doktif? Melaporkan seseorang ya yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu terlapornya kita nggak bisa sebutin secara lengkap ya. Inisial aja, Pak. Inisialnya. Inisialnya R dengan profesi tenaga ya, R. ya, R. Oh, R. R. Gas R. Karena sebenarnya Doktif itu pengennya diam ya, nggak pengen meladeni, tapi kok Doktif lihat kayak bola liar semakin melebar kemana-mana. Semakin Doktif diam dibilang Doktif panik lah, takut, tapi kalau Doktif melapor kan dibilangnya oh kayak nggak ada kerjaan, nggak ada ini, nggak ada ini. Tapi Doktif sebagai warga negara yang taat hukum ya, kalau misalnya boleh ngelabrak sih pengennya ngelabrak aja gitu ya, biar cepat selesai gitu kan. Tapi ini kan negara hukum gitu, jadi ya satu-satunya jalan untuk keadilan ya Doktif datang untuk melaporkan seperti itu ya. Bukti apa aja, Dok? Yang di bawah. Ya sudah cukup banyak insya Allah ya. Insya Ada Allah sangat elektronik ya, bukti elektronik karena ya. Karena elektronik ya. Doktif, apakah beberapa saksi juga nantinya, Iya. Berapa saksi yang disiapkan? minimal 2. 2 saksi. Doktif apakah ini ada hubungannya sama pemanggilan saat kemarin yang bersama Nikmir? Ada nggak ya? Ya seputaran itulah. Yang penting ya seputaran itulah. Jadi sebenarnya nggak jauh ya sebenarnya ya, hanya seputar itu aja. Cuma untuk menghentikan ini, jadi saran Doktif untuk para masyarakat ya, atau yang nggak ngerti apa-apa, atau yang cuma mendengar katanya lebih berhati-hati di dunia medsos ya, karena sekarang Doktif sudah nggak mau lagi diam. Selama ini Doktif diam, tapi sekarang saatnya Doktif untuk lebih keras ya. Untuk kalian yang hanya pandai berbicara, menuduh tanpa ada bukti, ya siap-siap aja Doktif melaporkan. Dan Doktif gak akan bosan ya untuk melaporkan, karena beberapa kasus pernah setelah Doktif selidikin, ternyata buzzer-buzzer ini memang ya maaf banget, tapi keadaan kondisi ekonomi mereka ternyata jauh di bawah standar. Sehingga pada saat Doktif ingin melaporkan ke proses yang lebih lanjut, ya saya kan kasihan gitu. Jadi lebih hati-hati aja. Dok, semakin dokter speak up, semakin banyak dokter juga yang merasa worry atas apa yang Doktif sampaikan, Nggak review banyak dan juga segala sih, macam. sebenarnya ada yang worry, ada yang enggak juga. Tapi kalau Doktif lihat dari sisi positifnya aja sih, banyak juga kok dokter yang juga bersatu bersama dengan Doktif. Kita sama-sama pengen bikin bisnis skincare Indonesia jadi benar gitu. Jadi kalau misalnya ada yang worry sih sebenarnya perlu dipertanyakan ya, kenapa kok worry. Terus selama ini kalian melihat banyaknya skincare yang menipu masyarakat, owner yang menipu masyarakat, bahkan profesi dokter pun digunakan untuk menipu masyarakat, kok diam gitu. Jadi pada saat Doktif membuka ini kok protes, ini kan lucu sebenarnya gitu. Dok, pada akhirnya kan terjadi perpecahan di kubu dokter sendiri ya, Dok. Tanggapan dokter seperti apa sih, Dok? Kok yang harusnya dokter itu memberikan edukasi yang baik, tapi malah ada yang kesana kemari segala macam. Enggak sih, kalau Doktif merasa nggak ada perpecahan aja sih, Doktif kan sendiri aja. Jadi ya memang Doktif tugasnya mereview, Oke. menyampaikan hasilnya, ya itu aja sih. Oke, sebagai dokter merasa miris gak sih bahwa apa yang saya sampaikan justru malah dibantahkan dengan profesi yang sama gitu loh, Dok? Ya selama yang Doktif sampaikan berdasarkan fakta, bukti, ya tidak perlu miris ya. Mungkin mereka hanya belum mengetahui sih apa sih sebenarnya visi dan misi Doktif yang sebenarnya, karena mungkin mereka yang hanya melihat dari medsos tanpa mengenal sebenarnya kepribadian Doktif itu apa. Nah, dengan adanya peran Doktif itu, kenapa nggak lembaga saja yang bertindak aja gitu, Dok? Mungkin itu. Karena kan ini banyak masyarakat, mungkin nggak seberapa banyak ya. Jadi, kenapa nggak lembaga aja kayak Lembaga BPOM, seperti apa? kayak BPOM untuk kayak yang nongol aja gitu, Dok? Mungkin. Kan Badan POM memang instansi tertinggi ya dalam suatu pemerintahan. Doktif kan sebenarnya ingin membantu saja, bukan untuk melangkai atau mendahului Badan POM gitu. Ya. Oke. Pada istirahat. Oke. Dok, pada prinsipnya intinya siapapun yang memberikan
mengeluarkan produk yang tidak baik pasti akan disikat ya dok. Insya Allah yang jelas ya sekarang kan sudah mulai bener nih. Jadi insya Allah pada nggak jauh banget lah perubahannya dibanding yang sebelum masa-masa dokter muncul ya bang ya. Kalau itu melanggar ya kita tentu pasti laporkan ya. Kita Iya. dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Kemudian ini Kak, saya pengen tambahkan itu soal pekerjaan kami ini. Jadi saya tegas ya, pekerjaan kami ini bukan untuk memenjarakan orang. Enggak. Yang memenjarakan orang itu tugasnya hakim menjatuhkan vonis, kemudian kejaksaan yang eksekusi. Jika misalnya vonisnya hukuman penjara. Jadi bukan kami. Kami ini hanya menyampaikan suatu lapor atas suatu peristiwa tentang dugaan terjadinya tindak pidana. Jadi kami hanya menyampaikan laporan itu. Sudah silakan nanti yang menindaklanjuti kepolisian, kemudian sampai ke tahap persidangan sampai jatuhnya keputusan hakim. Jadi bukan tugas kami untuk yang memenjarakan orang ya. Kami hanya menyampaikan laporan. Jadi saya ingin menegaskan begini. Pramudia Anantatur itu dalam karyanya Tetralogi Buruk itu mengatakan bahwa jika seorang ahli hukum tidak tersinggung dengan adanya pelanggaran hukum, maka sebaiknya dia jadi tukang sapu jalan aja. Jadi saya bersama rekan saya sebagai seorang advokat, jika datang seorang kepada kami, tentunya kami mempelajari peristiwanya seperti apa kronologisnya. Jika analisa fakta-fakta yang kami temukan, dengan misalnya membuat nasihat untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian dalam bentuk laporan. Jadi kami hanya menjelaskan sebatas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Seperti itu. Oke. Ada tambahan mungkin? Ada teman bang? Ya, jadi sekali lagi dokter Berapa persen? pesankan ya untuk lebih berhati-hati dalam dunia medsos ya, karena fitnah atau pencemaran nama baik itu kan sebenarnya sangat mudah untuk dilaporkan ya, dan dokter sekarang ingin di tahap yang melawan ya, sudah nggak bakalan lagi. Oke. Oke. Bisa tunjukkan LP-nya nggak? Kenapa? Ada LP-nya? Dari penyidik ya, dari penyidik. Jadi memang sebenarnya sih sedikit buka nggak apa-apa ya. Ada 2 LP. Oh ada dua Ada LP. dua. Tapi dokter nggak mau lagi mengumbar itu karena jadi nanti akan ada banyak kejutan. Oke. Ya, karena Berarti- dokter sudah capek dengan berbagai macam fitnah yang luar biasa ke dokter. Tunggu aja ya. Jadi hati-hati dengan jari kalian. Ya hati-hati itu aja karena beberapa juga sudah sempat dokter mau laporkan. Dokter ini berarti di 2 LP itu dengan orang yang sama atau orang yang berbeda? Berbeda. Oh, berbeda. Satu lagi sign R Nggak sama mau bicara dulu, itu bisa jadi surprise buat teman-teman. Oke, kalau Oke ya gitu. teman-teman ya. Oke. Tapi nggak bisa sebut inisialnya satu lagi. Nggak bisa, tapi yang jelas bakal seru banget ya. Ini bakalan seru banget karena lumayan agak berat. Berarti sama-sama pencemaran nama baik ya dok? Nggak mau komentar biar buat teman-teman surprise aja. Oke. Biar kita kesini lagi ya. Ya. Oke ya. Oke dokter, Udah, selamat makasih ya. istirahat ya. Spill ciri-ciri juga nggak mau ya dokter ya? Spill ciri-ciri ya. Ya. Masih aja usaha. Ya, thank you, makasih. Dokter juga nggak? Nggak, udah. Oke. Seru banget ya.